Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah antara lain, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif sendiri adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan menerapkan disiplin positif, murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Saya juga mempelajari teori motivasi perilaku manusia, di mana ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru penggerak ini harus bisa membuat murid menerapkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal murid. Kemudian, dalam modul 1.4, saya belajar mengenai posisi kontrol guru, di mana ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Saya sebagai calon guru penggerak ingin posisi kontrol saya ada di posisi manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Saya juga belajar mengenai keyakinan kelas di mana guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Saya juga belajar mengenai segitiga restitusi, di mana guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan identitas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, dalam modul budaya positif ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah filosofi KHD, yaitu penerapan budaya positif di sekolah membantu tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan mampu menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lalu, peran dan nilai guru penggerak di sini di modul budaya positif ini dapat terwujud apabila guru mampu menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat diterapkan dengan kolaborasi antar warga sekolah dengan menerapkan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Lalu,
Untuk visi guru penggerak sendiri, ini menginginkan perubahan yang mengarah pada penerapan budaya positif di sekolah agar tercipta kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Kemudian, dalam kegiatan refleksi, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, adakah hal-hal menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini saya resapi dalam diri saya dan saya berusaha untuk menerapkannya serta menurunkannya ke rekan guru teman sejawat. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari segitiga restitusi, di mana tidak semua masalah dapat diselesaikan melalui segitiga restitusi, seperti misalnya kasus kriminal yang melanggar hukum, pencurian, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan sebagainya. Lalu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol guru saya adalah sebagai penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha mengubah posisi saya sebagai manajer dalam menangani berbagai masalah yang terjadi pada siswa menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani kasus siswa yang terlambat masuk sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Lalu, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya, saya merasa termotivasi untuk terus menggunakan segitiga restitusi dan membuat serta menerapkan keyakinan kelas agar tercipta lingkungan dengan budaya yang positif. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, penerapan keyakinan kelas perlu adanya evaluasi secara berkala, karena terkadang siswa melupakan apa yang telah disepakati dan perlu pembaruan agar tercipta suasana pembelajaran yang lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya juga lebih tenang dan saya menyadari komunikasi yang efektif membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, saya sering mempraktikkan tahapan restitusi, yaitu memvalidasi tindakan atau kesalahan dengan menanyakan kenapa kamu terlambat atau kenapa kamu membolos pelajaran. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah ada hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.